Swasta dilempar di ini muka saya. Jadi tendang apa semua dikepret, ditonjok. Cut. Disuruh paksa. Paksa sama dia suruh makan. Makan habisin, nggak betul. Ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya, Pak Babinsa. Bayangin lu jual es kecil-kecilan, bukan narkoba, bukan miras, cuma es buat jajanan bocah-bocah. Terus tiba-tiba di depan umum, lu dituduh jualan makanan dari spons kosmetik. Tanpa ada lab, tanpa bukti, nggak pakai mikir. Yang lebih parah lagi, yang nuduh bukan netizen random, tapi orang yang punya kuasa. Dan lucunya, setelah viral, setelah nama lu keburu hancur, baru ketahuan tuduhan itu ternyata salah. Nah, pertanyaannya satu, siapa yang akhirnya ngebalikin martabat si bapak penjual es? Ada sampean pasti ada polisinya biar Iya, lengkap. itu senang biar tahu. Mohon izin sampean bakar juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Siap. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babinsa. Siap. Jadi awalnya gua lagi scroll Instagram, terus sampai akhirnya muncul potongan video seorang bapak tua penjual es kue dicegat sama aparat di pinggir jalan, mukanya kelihatan bingung, tangannya kelihatan gemeter, dagangannya dipegang, diremes, sampai ke dibakar. Terus keluar satu kalimat yang kalau diucapin sama orang berseragam tuh efeknya bisa lebih mematikan daripada palu hakim. Doi bilang ini bukan makanan, ini spons kosmetik. Dan sejak saat itu, hidup seseorang akhirnya berubah. Mereka ngelakuin ini tanpa lab, tanpa ahli, tanpa bukti. Cuma asumsi, nada yakin, dan kamera yang nyala. Di video itu semuanya kelihatan seolah negara lagi kerja. Seolah aparat lagi ngelindungi masyarakat dari bahaya laten. Seolah si bapak ini penjahat yang ketangkep basah. Padahal kalau ditarik sedikit ke belakang, nggak ada satupun proses ilmiah yang terjadi. Nggak ada uji coba laboratorium, nggak ada pemeriksaan dari BPOM, nggak ada ahli di lapangan. Yang ada cuman ya logika instan. Ya karena teksturnya kenyal, karena tampilannya aneh, makanya disimpulin kalau itu spons. Sesederhana itu. Dan ironisnya, kesimpulan sederhana itu tuh diucapin dengan penuh keyakinan, seolah kebenarannya itu udah final. Padahal kita hidup kan di negara yang kayak makanan tradisional ya. Dari kecil kita tuh udah kenal yang namanya es gabus, es kue jadul, agar-agar kanji. Jajanan yang emang teksturnya kenyal, padat, dan kalau dilihat pakai kacamata curiga, ya bisa tampak mencurigakan. Tapi sejak kapan aneh itu akhirnya jadi bukti kejahatan? Sejak kapan visual menggantikan ilmu? Sejak kapan rasa curiga lebih kuat daripada prosedur? Masalahnya, vonis udah keburu dijatoin sebelum fakta sempat bicara. Video dipotong, disebar, dikomentarin. Nama baik si bapak hancur duluan. Dagangannya dicap berbahaya dong. Baru deh akhirnya setelah publik geram, setelah empati netizen ngalir deres ke rakyat kecil, setelah kasus ini nggak bisa lagi ditutup-tutupin, aparat akhirnya mundur satu langkah. Sampel kue dibawa ke laboratorium, diuji, dicek secara ilmiah, dan hasilnya nihil. Nggak ada yang namanya spons, nggak ada yang namanya bahan berbahaya, nggak ada zat aneh. Es itu aman buat dikonsumsi. Terus tuduhan yang terlanjur viral ya runtuh dalam senyap. Nggak ada ledakan, nggak ada gemak kayak sebesar tuduhan sebelumnya. Di titik ini ceritanya akhirnya berubah. Yang awalnya ceritanya dikemas seperti keberhasilan penegakan hukum, berubah jadi potret kejanggalan literasi. Ini juga jadi kayak kekuasaan yang kebablasan kalau menurut gua. Karena pertanyaannya bukan lagi es itu apa, tapi kenapa kesimpulannya bisa diambil tanpa ada bukti, gitu. Kenapa SOP yang katanya ada bisa dilewatin begitu aja? Dan yang paling nyakitin, siapa yang akhirnya bertanggung jawab atas nama baik yang udah hancur? Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Permintaan maaf, kalaupun ada, ya datangnya pelan-pelan. Nggak sekeras kayak tuduhan di awal, nggak seviral kayak video di awal.
Dan disitulah kita akhirnya belajar satu hal pahit, ya kan. Rakyat kecil tuh selalu jadi korban paling murah. Karena ya mereka nggak punya panggung, mereka nggak punya humas, mereka juga nggak punya kekuatan narasi. Sekalinya mereka dicap, bekasnya bakal nempel lama. Hari ini es kue, besok bisa aja pedagang lain. Lusanya ya bisa aja lu, bisa aja gua. Dan yang lebih ngeri, oknum kayak gini tuh bisa pede karena mereka tahu satu hal. Publik itu cenderung percaya duluan, jarang ngecek, jarang nanya. Apalagi kalau yang misalkan disasar itu ya rakyat kecil. Ada bias kelas yang gak kita sadarin. Pedagang kaki lima ya lebih gampang aja gitu dicurigain daripada sistem. Dan selama itu dibiarin, kejadian kayak gini akan terus berulang. Terus akhirnya muncul pertanyaan yang lebih besar dan gak nyaman. Kenapa orang dengan cara berpikir sederhana ini bisa ada di institusi yang sepenting itu? Jawabannya benernya pahit. Karena masuk ke institusi itu ya nggak melulu soal literasi, empati, dan nalar kritis. Banyak yang lolos karena hafalan, karena fisik, senioritas, atau sekedar patuh, dan ya yang lu tahu lah. Mereka tuh berangkat bukan karena adanya pemahaman sains, apalagi etika kekuasaan. Dan ketika orang minim literasi dikasih wewenang besar, asumsi berubah jadi senjata. Budaya internal yang jarang dikritik juga ikut berpengaruh. Kesalahan yang ada sering ditutupin dan bukan dievaluasi. Minta maaf dianggap kelemahan, yang penting aman secara institusi. Dan rakyat kecil jadi collateral damage, lagi, dan lagi, terus jadi korban. Kasus ini bukan cuma soal satu bapak penjual es. Ini soal sistem yang ngasih ruang bagi asumsi buat berubah jadi vonis. Ini tuh tentang negara yang kadang lupa bahwa kekuasaan tanpa ilmu itu berbahaya. Alhamdulillahnya udah ada orang baik yang nyamperin si bapak dan ngasih donasi. Makasih buat orang baik yang selalu peduli. Moga kalian selalu dinaungi kebahagiaan dan ya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video ini gue buat, bantu share buat pembelajaran kita biar kejadian kayak gini gak keulang lagi. Like dan subscribe kalau lu suka sama pembahasan ini. Komen masukan lu atau kalau misalkan ada hal yang mau dibahas di next video. Makasih udah nonton dan selamat beristri jahat. Alhamdulillah ini udah sampai di rumah bapaknya. Rumah bapaknya sebelah, ini rumah tetangganya karena sedang rame. Jadi kita mau lihat dulu di sini, nunggu agak sepian dikit baru kita ke bapaknya ya.